Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Septi Anastasia AMD Remika, Unit Kerja Dinas Kesehatan Kota Medan, golongan 2C, profesi saya sebagai perekam medis. Dan pengampu materi saya Ibu Yamnur Mahlia, SSTM Kes. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu core value ASN 2022, yaitu kolaboratif. Kolaboratif adalah suatu bentuk interaksi, diskusi, kompromi, kerjasama yang berhubungan dengan individu, kelompok, atau beberapa pihak lainnya, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Berikut merupakan tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi, yang pertama adalah trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima, menetapkan outcome. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintahan. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan. Keempat, strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Whole of government, konkretisasi kolaborasi pemerintahan adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Keuntungan WOG. Yang pertama, outcome focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang keempat, strengthening prevention, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Berikut merupakan bentuk dari WOG. Yang pertama adalah integrating service delivery, yaitu proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, integrating and rebalancing governance, kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Dan yang keempat, culture change, yaitu konsep-konsep social glue atau perekat budaya organisasi. Berikut merupakan implementasi core value kolaboratif di unit kerja saya.